Sahabat Rigel, sahabat aviasi, seluruh penerbang di Nusantara, dan kepada seluruh pencinta dunia aviasi, dan bahkan yang baru mulai memiliki ketertarikan terhadap aviasi. Salam satu langit. Sebelumnya kita pernah membahas windshear. Dan tentunya kami Rigel Aviation memiliki hutang, yaitu bagaimana sih microburst, bagaimana sih itu. Dan banyak sekali pertanyaan, dan tentunya teman-teman jika ingin bertanya, langsung saja ketik di comment section daripada channel ini. Oke, banyak pertanyaan mengingatkan Cap, microburst-nya dong, Cap ininya. Oke, kita akan sampai pada titik itu. Dan the good news-nya, sekarang kita akan bahas thunderstorm. Cuaca sudah mulai masuki musim penghujan. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat bagi para air crew member seluruh Nusantara. Oke, kita akan bahas life cycle of thunderstorm. Jadi kita mereview lagi, flashback lagi. Namun yang ini adalah kami kemas dengan secara singkat dan mudah-mudahan praktikal saat di lapangan. Sifatnya practice, jadi tidak full theoretical yang begitu dalam, namun di-combine dengan experience sehingga menjadi sesuatu hal kemasan yang sifatnya practical dan mudah difahami. Oke. Pertama, saya akan gambarkan mengenai life cycle of thunderstorm yang stage pertama dulu. Oke. Ini stage pertama dari thunderstorm. Ini saya gambar begini. Kata kuncinya adalah localized surface heating. Jadi terjadi pemanasan di surface, di daratan. Di soil terjadi surface heating. Dan ini sifatnya adalah lokal. Ini kita bahas local thunderstorm dulu. Maka dia bahasanya localized surface heating. Nah, lalu apa ini yang warna merah-merah ini? Ini adalah dengan terjadinya parcel udara ini naik, maka terjadi updraft. Parcel udaranya naik. Jadi yang pertama ini yang disebut dengan cumulus stage. Oke. Di cumulus stage ini strong updraft. Tapi bagaimana dengan titik embun atau precipitation? Precipitationnya belum terlalu banyak. Lalu apa yang terjadi di sini nih? Kita sedang di sini yang perlu kita ingat kadang-kadang ketika kita menggunakan airborne weather radar, bisa saja di weather radar kita masih berwarna hijau. Oke, kenapa? Karena weather radar kita, Doppler weather radar kita mendetek precipitation. Sedangkan initial stage, yang pertama yaitu cumulus stage, dia hanya memiliki strong updraft. Sekalipun, yes, ada moisture di sini, namun precipitation-nya tidak sebanyak yang nanti akan kita bahas. Sehingga kemungkinan di weather radar kita masih berwarna hijau. Namun, apa yang terjadi ketika pesawatnya masuk ke sini? Terjadi, dia terkena updraft, maka akan terangkat. Terjadi turbulence. Tapi kok naiknya begini, Cap? Twing, dung. Naik lagi, dung, dung. Ya, karena perbedaan updraft yang sininya kencang, mungkin updraft di sini tidak sekencang yang sebelumnya. Jadi, diangkat dan seterusnya. Begitu. Oke. Jadi, di cumulus stage ini strong updraft dia. Dan just info,
updraftnya ini mencapai 3.000 hingga 6.000 feet per minute. Surface heating. Bisa saja contoh. Siang-siang bolong kita masuk ke sebuah kota. Di mana jam siang itu temperaturnya variasinya adalah 30, 29 derajat Celcius. Di jam segitu. Tapi saat kita melihat Met Report, loh, kok temperaturnya 31, 32? Dew point-nya cukup jauh pula. Let's say temperature 31 atau 32, dew point 31. Dew point-nya 26. Oke, altimeter settingnya rendah, low pressure. Terjadi surface heating. Hati-hati. Unstable air, cumuloniform cloud, localized surface heating. Kenapa kita ambil dari meter? Karena meter memiliki range only 5 nautical miles dari bandara tersebut. Maka terjadi surface heating. Oke, cumulus stage katakanlah terbentuk. Lalu kita masuk ke tahapan nomor 2. Ini nih, mature stage. Kita lihat. Mungkin kalau saya gambarkan, mungkin saya akan coba seperti ini. Mature. Yeah, could be like that. Nah, ini lagi ngamuk nih di sini nih. Terlalu banyak. Kita bikin gini aja. Mature S. Mature stage. Mature stage akan seperti ini. Kurang lebih cycle-nya. Ini awan yang naik. Saya berikan dengan warna merah. Dan ini awan yang biru. Apa yang ada di sini nih? Hujan, Pak. Maka dia ada rain. Apakah sampai di situ saja? Tentunya tidak. Selain ada rain, di sini kita bisa lihat ini warna merah. Di daerah sininya tetap ada updraft. Dan di sininya unik. Rain seperti ini. Rain, rain, hujan, hujan, hujan. Dan di sini kita berikan lagi garis nih. Kurang lebih begitu. Di sininya adalah updraft lagi. Jadi ada batasnya dikit nih. Uniknya di situ. Dia ada batasnya. Bentar, ini warna biru. Oke. Area sini yang disebut dengan gust front. Ini area sini. Di mature stage inilah yang kita sebagai pilot harus benar-benar waspada. Karena kenapa? Di sini ada thunder. Ada kilat, ada hujan, parcel udaranya sedang turun, gust front, ada garis lagi di area sininya adalah updraft. Oke, apa yang terjadi di sini? Ketika pesawat masuk, bisa ada hill? Bisa. Turbulence-nya bisa ke moderate bahkan severe? Yes. Bahasa mudahnya begini, awannya lagi sewot. Meternya bagaimana? Dia akan kasih tahu thunderstorm rain. Jadi area situ. Ini adalah life cycle yang kedua. Jadi ini pertama, ini yang kedua. Mature.
Yang pertama adalah cumulus. Ciri khasnya apa? Precipitation-nya sudah banyak. Ketika kita pakai weather radar, bisa saja warnanya merah, bahkan magenta. Ini menunjukkan awannya lagi sewot, Pak. Jangan dimasukin. Gitu ya. Oke. Awannya lagi sewot. Oke. Sekarang kita lihat yang terakhir. Yaitu dissipate. Dissipating stage. Apa ciri khasnya nih? Kita lihat. Ada topinya di sini. Iya. Unfilled parcel udaranya sudah posisinya turun semua dia. Ini ya light rain bisa. Terus semua yang penting lagi adalah ciri khasnya adalah surface cooling. Jadi sudah mendingin. Oke. Kita lihat. Bisa di sini. Pertama, cumulus stage. Ciri khasnya apa? Surface heating. Berarti kita harus jeli lihat nih. Temperaturnya bagaimana nih? Wah, biasanya sekian derajat tapi ternyata lagi memanas dia. Oke. Maka kemungkinan akan terjadi cumulus stage di situ. Stage pertama daripada thunderstorm. Blar, di sini awannya lagi sewot. Yang di sini di weather radarnya masih warna hijau. Oke, hijau aman kita masuk, ternyata bantingannya lumayan juga. Dia yang bisa up to moderate turbulence. Oke, tapi namun sahabat aviasi, para pecinta aviasi, tidak perlu khawatir. All pilots are trained. Oke. Terjadi sesuatu. Di sini, kalau kita menggunakan weather radar, sudah clear. Warnanya merah, magenta, dan di metarnya sudah clear, dia berikan lagi namanya thunderstorm. Dam, 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 dam. Oke. Lalu yang terakhir adalah light rain. Nah, di sini yang tadi temperaturnya terjadi surface heating, mungkin temperaturnya sudah cooling down. Kita lihat lagi. Temperaturenya 28. Dew point-nya sudah mendekat. Dew point 27. Lalu dia ngasih tahu light thunderstorm rain. Yes. Dia sudah masuk ke yang namanya dissipating stage. Dia sudah mulai habis. Karena kenapa? Surface cooling yang tadinya heating, temperaturnya tinggi, ini temperaturnya rendah. Light thunderstorm rain. Visibility-nya masih rendah 2000. Yes, karena masih hujan. Nah ini nih, pesawat yang tadinya pada divert sudah mulai datang lagi. Oke, jadi ini ciri khasnya nih. Yang perlu digaris bawahi, jeli-jeli kita melihat si meter. Di sini terjadi surface heating, temperatur sedang naik, di sini temperatur turun. Oke. Lalu yang perlu kita bahas selain daripada ini, itu apa sih? Jangan kemana-mana. Kita lihat ini. Oke. Jadi saya tadi langsung hapus ininya. Karena sudah nggak muat lagi. Oke. Ini yang kita bahas sekarang. Mature stage daripada severe thunderstorm. Kita lihat yuk anatominya seperti apa. Awan thunderstorm ini. Dan nanti akan kita review sedikit common mistake yang terjadi. Ini saya akan ambil gambar. Oke. Ini flow daripada ininya nih, R-nya nih, yang membedakan.
Nah, di sini heavy rain. Sambil tulisan up, ini down. Kalau kita ambil udara dari sini, contoh, wind. Sirkulasi daripada udaranya yang perlu ciri khasnya adalah di sini letak daripada surface heating-nya. Surface heating. Sehingga di sini terjadi updraft. Dia begini. Di sini downdraft. Ini severe thunderstorm. Ini adalah anvil-nya. Sudah terbentuk. Lalu apa yang di bawah sini? Rain. And hail. Hail itu SS. Kecil. Dan rain-nya sifatnya adalah heavy rain. Di sini. Oke. Ini daripada measuring stage. Daripada si thunderstorm itu sendiri. Nah, common mistake seperti apa? Contoh. Ini yang perlu kita lihat adalah heavy rain. Nah, di sini nih microburst-nya, si Pak microburst-nya ada nih. Which is akan kita bahas di next materi. Oke, common mistake begini. Contoh. Misalnya kita mau mendarat di kota A. Kita mau mendarat. Ketika mau mendarat, it's very tempting. Katakanlah, minimum jarak pandang atau minimum visibility untuk pendaratannya adalah 800 meter. Karena bandara tersebut memiliki instrument landing system atau yang namanya ALS. Dia memiliki precision approach dengan jarak pandang 800 meter. Lalu dapat kabar. Papa Kilo Bravo misalnya. Dikasih tahu. Visibility now reducing to 1,500 meters. Heavy rain atau let's say, kita buka gap-nya lagi. Visibility reducing now to 2,000 meters. Dari 5.000 meter sebelumnya. Menjadi 2.000. Tempting? Yes, pilotnya berpikir. Wah, minimumnya 800. Ini masih 2.000. Masuk saya. Yes. Hati-hati di situ. Karena kenapa? Itu lagi jadi-jadinya. Jadi ketika visibility-nya reducing, itu sedang jadi-jadinya. Dan di situ ada si Pak microburst itu. Biarpun 2000, yang ininya minimumnya 800. Tapi ingat ketika pilotnya lagi masuk mencoba, okay, we're doing the approach. Masuk, klak. Menaranya memberitahu lagi. Visibility now reducing 1,000 meters. Aman, masih ada sisa 200 meter. Masih legal. Aspek legalnya masuk. Apa yang terjadi? Ketika lagi approach, teriaklah tuh alat. Darn it, wind shear, go down, tiang. Hati-hati. Ketika visibility-nya proses reducing, ini yang sedang terjadi. Oke. Common mistake-nya. Karena tempting, visibility-nya 800 kok minimalnya. Ini masih reducing ke 2000. Kali aja saya bisa masuk. Hati-hati di situ. Oke. Lalu bagaimana, Cap? Oke. Tadi kita ingat. Life cycle of thunderstorm. Dari maturing state, yang terakhir adalah dissipating stage. Ciri khasnya apa? Surface cooling. Sudah mulai dingin, temperaturnya sudah mulai turun. Apa yang terjadi? Minimum visibility-nya 800 meter. Minimumnya. Menaranya memberitahu. Papa Kilo, X-ray. Just info. Visibility now increasing.
Nah, beda. Yang tadi decrease, sekarang increasing. Membaik. Menandakan si thunderstorm ini sudah mulai masuk ke yang namanya dissipating stage. Sama loh kejadian dengan yang tadi. Visibility dari 5 kilo, dia turun ke 2000, tapi masih ada margin. Toh minimumnya 800. Tapi bahaya nggak tadi yang pertama? Bahaya, karena kenapa? Itu lagi jadi-jadinya, karena dia decreasing. Sekarang, dia 800 meter, info dari menara, visibility increasing to 2000 meters. Oke. Maka kondisi yang kedua, kondisi lebih baik ketimbang yang pertama. Yang pertama, kondisi yang berbahaya. Karena kenapa? Sedang jadi-jadinya, sedangkan yang kedua adalah sifatnya improvement. Dia membaik. Saya hanya bahas teorinya saja, dan ini hanya satu sumber ilmu dari ribuan sumber ilmu yang ada. Namun tentunya decision seperti apa, kita kembalikan ke company policy masing-masing, di mana para penerbang terbang. Oke, jadi rangkumannya adalah yang kita bahas dari episode pertama mengenai wind shear, itu dari awan yang seperti ini. Di sini kita mendapatkan updraft, di sini terjadi downdraft yang begitu kencang, di sini rain and hail-nya, wind-nya dari sini akan bentuknya seperti ini kurang lebih secara umum. Unfill-nya di sini. Ini adalah contoh sirkulasi daripada airflow-nya. Airflow circulation. Di sini masih terjadi surface heating. Yang perlu ditekankan adalah surface heating. Temperaturnya lagi naik. Dissipating stage. Surface cooling. Temperaturnya sedang turun. Jadi, betul-betul perhatikan meter temperatur dan dew point pada saat kita lagi terbang. Atau merencanakan penerbangan. Terus kemudian ketika in flight, minimum visibility 800. Visibility now reducing to 2000 meters. Hati-hati itu rangkumannya. Karena itu lagi jadi-jadinya. Awannya lagi sewot. Oke. Lagi sewot awannya. Lalu yang kedua, tipsnya adalah rangkumannya, maksud kami rangkumannya. Visibility dari 800, just info visibility now increasing. Increasing dia. Dan tidak ada salahnya kita tanya, request temperature and dew point. Begitu kita tahu temperaturnya sudah turun, maka pilotnya mengetahui ini sudah masuk dissipating stage. Oke. Baik, para sahabat aviasi, para penerbang seluruh Nusantara, materi berikutnya kita akan nanti sampai ke microburst, dan mudah-mudahan hari ini materinya bermanfaat bagi para aircrew seluruh Nusantara. Stay tune, tetap bersama Rigel Aviation. Salam satu langit. Terima kasih.